rambut saya digelung namanya meperucut. Ya, merucutang rambut ini mudah ini. Tapi merucutang yang di bawah sudah kita tidak bisa. Maka siap nggak kita yang mudah-mudahan ini mendiksa bisa merucutang di bawah? Kan ini masalahnya, akibatnya agar tidak jadi pelecehan-pelecehan di wilayah yang tidak pantas dilakukan oleh Sulingge. Om Swastiastu, saudara-saudara Dharma dimanapun berada yang menjangkau siaran kita pada hari ini. Saya Hidupan Ditempu Jaya Carananda sebelumnya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dimanapun saudara berada dalam lindungan Ide Yang Widiwasa. Karena kita sudah hampir setahun ini dilanda COVID. Yang jelas COVID-nya sudah berulang tahun ini. Ya, sudah usianya genap setahun. Mudah-mudahan dalam kurun waktu yang dekat ini, ya, yang namanya corona ini berangsur-angsur meninggalkan kehidupan kita sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ternyata saudara, di tengah pandemi ini aktivitas kegiatan manusia, terutama kita semua, banyak yang tidak punya aktivitas karena di PHK dan sebagainya. Saya sangat prihatin. Akibatnya sasaran kita semua ke media. Ya, semua orang memegang kotak kecil di mana dunia sudah memasuki kantong kita karena melalui akses ponsel seluler kita bisa mengakses, kemudian kita semua menumpahkan kekesalan kita, kemudian kesetujuan kita. Ya, salah satunya yang sekarang terusik adalah aspek religi kita, itu aspek keberagamaan kita, khususnya di Bali. Mengapa demikian, saudara? Sekarang sudah mengarah kepada pola pikir yang disebut dengan polarisasi. Jadi agama polarisasi itu kemudian bahkan berada pada posisi yang diametral, bertolak belakang, kemudian mengklaim salah satu lebih benar daripada yang lain. Ini yang sangat berbahaya semesti kalau ini memang dibiarkan. Maka ini perlu saya selaku akademisi dan seorang praktisi sekaligus sebagai seorang Sulingge memandang ini penting sekali saya sampaikan, sehingga posisi kita di mana kita hadir saling menghargai satu sama lain. Seperti apa yang menjadi spirit di dalam ajaran agama kita. Ketika kita menjustifikasi, menghakimi, kemudian kita menjadikan diri kita hakim otoritatif untuk menyalahkan yang lain, tentu hal ini tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih proses Hinduisasi yang ada di Nusantara ini. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Khususnya kita di Bali. Kalau bicara masalah Hindu, saudara, kita harus ketahui dulu karakter agama Hindu. Karakter agama Hindu itu ada yang bersifat sanatana, ada yang bersifat nutana. Yang sanatana ini menyangkut spirit, menyangkut nilai. Pasti nih, dimanapun Hindu itu berada, dalam bentangan waktu apapun, ternyata spiritnya sama. Kenapa? Apa itu? Pasti memuja Ide Yang Widiwasa. Kemudian ketika bicara masalah filosofi, masalah tatwa, pasti menekankan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau boleh saya membuat akronim, singkatan Hindu itu, ya ini persepsi saya saja, dari kumpulan kata apa, huruf-huruf yang bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang mengintegrasi apa yang ada di dalam religiositas keberagaman kita. Mari kita mulai H, ya. Hindu, ya. H pertama menyangkut humanity, kemanusiaan. Ketika kita berbicara masalah kemanusiaan, di mana agama Hindu harus hadir memanusiakan manusia. Ini ya. Ya. Jadi memanusiakan manusia. Mengapa kita harus memanusiakan manusia? Di dalamnya kemudian ada I, Hindu H, I, individuality. Jadi secara hakikat, personality kita ada unsur yang sama. Chandogya Upanishad mengatakan Tatwam Asi Esa Mahatma Antara Daya. Secara personality, ya, secara individu ada Atman. Ya.
Maka dikatakan sarwa prani itangkarah. Jangankan kita kepada sesama manusia yang harus dimanusiakan. Ya semua ini dimanusiakan. Bahkan puncak tertinggi bukan dimanusiakan, dimuliakan. Manusia dijadikan dewa dan sebagainya. Bukan dewa dalam aspek predikat, tapi dewa dalam aspek hakikat. Jadi kita saling harga menghargai. Ini yang prinsip pertama. Kemudian N, nationality, tentang kebangsaan. Ya, kita berada di wilayah Nusantara, Indonesia. Jadi kebangsaan kita ini, kita bangsa Indonesia. Ketika bicara nationality, kita harus punya identitas kenusantaraan. Ya. Ya. Jangan sampai kita ini beragama itu teralienasi, terasing dari sistem budaya nasional kita. Ya, nasionalis kita ini adalah di situ terbangun, terintegrasi, terkonstruksi dari berbagai suku bangsa. Jadi kita orang Bali ini bagian dari Nusantara. Jadi kontribusi kehinduan kita, kenusantaraan kita, keindonesiaan kita ini penting, nationality. Nah kemudian yang berikut adalah D, divinity. Itu ketuhanan, kedewataan. Ya. Jadi ketika dia hadir sebagai kedewataan, ya di mana-mana adalah dewata. Sarwam kalau idam Brahman semua adalah Tuhan. Ya, jadi kita tidak lepas karena kosa prima kita dari mana kita berasal dari Tuhan dan kausa finalis kita juga kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam rangka kausa prima dari Tuhan untuk bisa menjadi Tuhan, prosesnya harus kausa efisiennya harus benar ini. Berproses kita harus benar secara definitif ini. Ya. Maka kita tidak bisa men-truth claim, ya klaim kebenaran sepihak. Ini, saudara sekalian. Kemudian, universality. Ada persaudaraan kenusantaraan, ada persaudaraan kedewataan, ada persaudaraan ke-universal, union, gabungan, universal, universi. Ya, bukan universus. Kalau universus kita akan saling tolak-menolak. Maka oleh sebab itu, ketika menurunkan nilai-nilai ini ya, menjadi sebuah tata pikir, kemudian menjadi tata laku, kemudian menjadi tata sarana, rupanya leluhur Nusantara kita bijak sekali di abad 10, saudara. Ya, inilah perubahan besar yang terjadi di Nusantara ini. Bagaimana proyek Dharma Wamsa Teguh mangjawakan biasa mata, mangjawakan weda mata. Jadi membahasa jawakan apa karya-karya yang ada di India yang digubah oleh Resi Vyasa, juga bagaimana Weda itu dibumikan. Akibatnya, ya Weda yang bersifat spirit harus dibumikan menjadi tata pikir dan filosofinya sudah ketika bicara spirit sudah ada di situ. Tata nilai filosofi, tata pikirnya dibuat sesuai dengan kenusantaraan kita. Ya, sehingga akibatnya ya, kita tidak penting bicara masalah kitab sucinya turunan dari mana, tapi nilainya yang penting. Sebab kalau kita sekarang kembali kepada kitab suci Weda, pertanyaan kita apakah lontar-lontar sastra-sastra, susastra Weda kita di Bali tidak bersumber pada Weda? Ini semua bersumber dari Weda, nilai dan spiritnya ini berasal dari situ. Karena memang kita ini sudah mulai mengarah pola pikir kita selaku umat Hindu, ya, memandang Hindu seperti sudut pandang agama lain. Apa kitab sucimu, siapa nabimu, itu kan format yang dibangun oleh agama Abrahamik, yang disebut dengan agama Semitis. Ya. Nah, jadi nilai yang ada yang bersifat absolut yang bernama Sanatana, kemudian yang saya sebut dengan esoterik kalau kita kembali kepada kajian Fritjof Schuon. Jadi agama Hindu ilmiah sekali. Ya, maka dengan demikian ketika kita bicara Hindu, mari kita posisikan diri kita pada 3 posisi. Ada posisi penghayat, ada posisi pengamat, ada posisi penikmat.
Ya, kalau sudah penghayat, kalau sudah menghayati, maka di situ ada satu kebijaksanaan wise yang kita timbulkan. Ketika sebagai penikmat, ketika agama kita tidak nikmat, kemudian dicerca, kita marah. Kalau kita pengamat, kita bisa mengevaluasi diri kita. Plus minusnya, seperti apa penghayatan kita. Karena ketika kita bicara agama, memang ini sangat sensitif sekali. Dan mohon maaf, kebetulan saya mengajar psikologi di kampus. Ya, ada namanya umat di emosi, ada di kognisi, ada di intuisi. Kadang-kadang sulit membedakan antara emosi dan intuisi. Akibatnya, terjadilah seperti saat ini. Dunia kependetaan menjadi geger kita di Bali. Ya, nah, maka tadi saya bicara dengan sopir saya. Ya. Rambut saya digelung namanya meperucut. Ya, merucutang rambut ini mudah ini. Tapi merucutang yang di bawah sudah kita tidak bisa. Maka siap nggak kita yang mudah-mudahan ini mendiksa bisa merucutang di bawah? Kan ini masalahnya, akibatnya agar tidak jadi pelecehan-pelecehan di wilayah yang tidak pantas dilakukan oleh Sulingge. Nah, mungkin nggak semua ngerti deh maksud saya. Karena kurang penghayatan di sini, karena emosi sesaat. Jadi tren dan sebagainya. Sementara dia sendiri tidak memahami Hindu, kemudian sekarang sudah jadi tokoh Hindu karena akibat dikse. Saya mohon maaf saja, saya dari S1 saya, agama saya S2, agama saya S3, agama saya linier saya. Ya, masih saya merasa diri saya belum perpak ya. Ya. Kalau sebab itu kita kembali tentang agama kita ya. Ya, kita tidak kembali ke Weda dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam naskah Sarasamusaya dan Agni Purana. Saya akan gunakan bahasa Jawa kuno, saya petik di dalam Sarasamusaya. Slokanya saya lupa, bagi saya tidak apal sloka, nomor slokanya, tapi saya lihat isinya. Dan Sangyang Weda paripurna kena sira maka sedana Sangyang Purana itiasa, apan Sangyang Weda atakut ring wong akede ajinia ayu kita tiku umari mangkana sabdane rako atakut. Maksudnya Sangyang Weda itu takut sama orang bodoh. Ya. Maka oleh sebab itu untuk memasuki dunia Weda, Anda harus pelajari lembagakan Purana dan Itihasa. Maka yang lebih banyak agama dalam contoh, dalam bentuk praktik-praktik real. Inilah menjadi Itihasa. Kita temukan di Mahabharata, kita temukan di Ramayana, dan sekarang aspek Mahabharata ini pun sekarang menjadi perdebatan. Karena salah satu tokoh sentral di Mahabharata, Krishna, juga sekarang dipermasalahkan. Saya sering ditanya, apakah tokoh Krishna itu tokoh imajiner, apa tokoh real? Dia jelas sebuah karya sastra, di situ ada nilai. Kalau sudah bicara, kita tidak bicara masalah fakta. Yang kita inginkan nilainya, tapi banyak yang menarik ke masalah fakta. Maka kata itihasa demikianlah terjadinya. Apakah terjadi di dunia nyata atau terjadi di dunia imajinasi? Bagi saya bukan faktanya yang penting, tapi bagaimana figur, filosofi, ideologi yang ada di balik itu. Ini yang penting. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, ya, jadilah dia tek-tek di Bali. Tapi saya jujur juga tidak semua tek dan lontar di Bali harus dipercaya. Karena di situ ada namanya kuasa wacana. Siapa yang berkuasa, dialah yang membuat teks. Bahasa keren saya, di Bali itu ada sastra ngai wangsa, wangsa ngai sastra. Makanya nilai inilah yang kita pentingkan. Ya, dalam hal praktek, ketika terjadi pengaburan antara warna jadi wangsa, ini titik permasalahan yang harus kita selesaikan. Ya. Ya. Agama Hindu yang sangat egaliter, yang bersifat universal, nationality juga ada di dalamnya. Ini sudah mulai direduksi, disempitkan, dikerdilkan oleh kuasa-kuasa wacana seperti ini. Akibatnya muncullah New Age religion. Maka dengan demikian sekarang ini di Bali kita harus berpikir sekian kali. Apakah kita akan berganti ideologi walaupun sesama Hindu payungnya? Tentu infrastruktur akan terjadi
dekonstruksi yang luar biasa terhadap tata pikir menjadi sebuah tata sarana dan tata laku. Maka tugas kita jalan tengah, mari apalagi dengan kehidupan kita. Saya sering bicara tentang global, lokal. Ya, itu sudah diajarkan global heart native soul. Ya, act locally, think globally. Jadi Hindu yang kita selama ini kita sudah memikirkan nilai-nilai universal, tapi berperilakunya lokal. Hanya permasalahannya sekarang, ya, orang yang tidak sabaran belajar tek-tek kita, lebih baik langsung aja ke Weda. Ya, padahal apa yang kita terima di Bali tidak ansih juga buatan Nusantara. Jelas ini. Saya pernah baca teks Yoga Upanishad, inilah teks Yoga Upanishad, inilah kemudian menjadi lontar tatua di Bali. Ini pemahaman di esoterik, pemahaman di sanatana, kemudian di wilayah eksoterik, ya, disesuaikan dengan kondisi Nusantara. Maka saya jelas dengan munculnya wacana ini Nusantara, maka framework kenusantaraan ini harus ada. Bukan hanya di wilayah tata sarananya saja. Karena tata sarana tanpa framework satu ketika akan dipertanyakan, hanya sebuah kreasi manusia. Sama dengan kondisi candi di Jawa, Prambanan. Ya, Prambanan ini sekarang adalah sebuah teks. Walaupun dia adalah artefak ya dalam bahasa kita. Bagaimana teks Prambanan itu hidup di hati sanubari umat Hindu Indonesia. Sama dengan Besakih. Bagaimana teks Besakih itu, ya, ada Padma 3, saya malah lebih menyetarakan, mempadu-padankan dengan Prambanan. Karena Prambanan itu Param Brahma. Besakih itu tidakkah Padma 3 juga Param Brahma? Ketika Param Brahma, kita sudah lepas warga-warga soroh-soroh kita. Maka siapapun boleh muspo dan wajib di Padma 3. Tapi bicara masalah soroh, itu masalah profesi. Maka disebut pedarman. Maka pedarman adalah swadharma kita masing-masing. Ya, maka kita jangan berhenti di pedarman, mari kita berhenti di Padma 3. Disinilah universality kita sesama warga. Param Brahma ini yang menyatukan kita. Ya, Param Brahma lebih sempit dijadikan kemulan, ditingkatkan lagi jadi kayangan 3. Ya, ini berstruktur kita memahami agama. Bab kalau agama terus terang aja sih saya jujur, kebetulan saya tidak teologi murni, saya melihat dari segi teoantropologi. Apa itu teoantropologi? Teologi lah ilmu tentang Tuhan dan bagaimana manusia bertuhan, ini perlu kita selidiki. Bertuhannya orang India berbeda dengan bertuhannya orang Indonesia karena topografi kita beda, geografi kita beda. Nah, ini kalau semua disamakan kembali ke Weda, seolah di India udah benar. Ya. Sebenarnya sih sudah selalu. Kenapa? Hindu di India sudah juga mengalami proses, ya, kristalisasi, kemudian adaptasi, adjustment, sehingga behavior itu berubah. Terus terang aja, kata Buddha, semua India Buddha. Muncul Sri Sangkaracarya lah kembalikan Hindu. Pada kedinastian Yunani juga, mohon maaf nih, ke Yunani juga masuk pengaruh. Kemudian kedinastian Mughal juga masuk. Sehingga kita mewarisi Indo-India seperti ini. Maka dengan demikian inilah kemudian menjadi New Age religion yang masuk Nusantara. Itu pas persis pada di wilayah orang bicara masalah dunia kapitalis dalam perekonomian, industri dan sebagainya. Maka ini bagian dari sebuah metamorfose. Sementara kita di Bali kan kita tidak mengenal budaya industri, pertukangan. Bahkan dari agriculture ke industri, pariwisata, jasa. Jadi mengalami lompatan sehingga kecerdasan kita apa yang terjadi di barat seperti Renaissance begitu tidak kita kembali pada teks hanya segelintir orang sebagai penekunnya akhirnya mengambil jalan pintas. Saran saya, apa yang menjadi kekayaan kita mari kita gali.